Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Cahyani, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ingin mempresentasikan hasil karya saya yang berada di mata kuliah Interior 2 dan dibimbing oleh Bu Ari, dosen saya, dosen interior. Kemudian jadi di sini saya akan menganalisis brand image dari Dior itu sendiri. Yang pertama, di sini kita bisa melihat gaya itu klasik. Klasik yaitu gaya yang dipengaruhi kaidah-kaidah budaya zaman dahulu yang akan terlihat abadi, indah tetapi sederhana. Biasanya warna-warna klasik ditemukan di warna-warna netral, terutama warna hitam dan navy pada desain Dior tersebut. Yang kedua itu ada modern dan elegan. Nah, di sini kita dapat melihat dari dress yang sering muncul di acara fashion show Dior dengan desain yang menunjukkan dress yang modern dan elegan itu. Kemudian modern. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep yang ada di store pada Plaza Senayan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsepnya itu. Jadi di sini kita bisa melihat penggunaan warna putih pada dinding interior itu memberikan kesan luxury dan simple pada store Dior di Plaza itu. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan pada lantai store dengan menggunakan marmer berwarna putih sedikit bermotif dapat memberikan kesan yang sangat mewah pada store Dior. Yang ketiga itu menggunakan furniture yang modern membuat tampilan lebih mewah dan berkelas. Kemudian di sini saya akan membedakan saya mempunyai tiga fasad Dior yang ada di seluruh dunia. Yang pertama itu saya ambil di Dior Paris, yang kedua itu Dior Tokyo, yang ketiga Dior Dubai. Jadi bangunan Dior identik dengan warna putih yang didominan pada fasadnya dengan dipenuhi lampu pada fasadnya dan terlihat sangat mewah dan elegan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu glorious. Jadi karena di sini saya harus mencari konsep glorious itu apa. Glorious itu memiliki cukup banyak arti. Jadi dia itu mencakup banyak hal dan bisa diartikan mulia, meriah, berjaya, terkenal, megah, menang, gemilang, terhebat dan indah. Jadi di sini menurut saya yang paling dominan dari itu semua adalah terkenal. Jadi Dior ini dikenal atau diketahui umum, termasyhur, tersohor dan keadaan ketika seseorang atau sesuatu terkenal. Biasanya ditandai banyak orang yang mengenal atau mengetahui suatu hal tersebut. Jadi kesimpulannya itu adalah yang pertama identik menggunakan warna elegan dan putih. Yang kedua itu memiliki ruang bersih, mewah dan elegan. Kemudian penerapan konsep glorious pada interior butik Dior itu kita dapat melihat dari warna-warna monokrom yang ada di store Dior seperti hitam dan putih. Kemudian menggunakan lampu pada area-area yang ingin ditunjukkan dan terlihat lebih mewah. Ketiga itu menggunakan furniture yang modern, memperkuat kesan elegan dan luxury pada store Dior tersebut yang ada di Plaza. Terus kemudian struktur organisasi dalam ruang itu yang pertama ada manajer, kemudian kasir dan pelayanan. Kemudian ada pengguna ruang. Jadi pengguna ruangnya itu ada customer, manajer toko, pelayan dan kasir. Nah, jadi analisis kebutuhan ruangnya itu ada pengguna, aktivitas, kebutuhan perabot, dan kebutuhan ruang. Yang pertama itu ada pengguna. Jadi penggunanya itu ada customer utama. Aktivitasnya itu melihat baju, mencoba baju, duduk, dan transaksi. Kemudian kebutuhan perabot customer utamanya itu ada rak display, rak hanger, sofa, cermin, meja, dan kursi. Kemudian kebutuhan ruang customer utama itu ada showroom, fitting room, area tunggu, area transaksi, dan toilet. Kemudian pengguna pada ownernya itu jadi aktivitas
Aktivitas owner itu yang pertama melayani konsultasi, memberi pegawai briefing, kemudian makan. Kemudian ada kebutuhan perabot. Kebutuhan perabot owner itu ada meja konsultasi, kursi, sofa, meja gambar, rak penyimpanan, dan kebutuhan ruang pada owner itu ada kantor, showroom, dan area konsultasi. Pengguna pegawai itu aktivitasnya itu melayani customer, duduk, melayani transaksi, makan, dan mendata produk. Kebutuhan perabot pegawai itu ada kursi, loker, meja, dan cermin. Kebutuhan ruang pegawai itu ada showroom, ruang loker, area kerja, dan toilet. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis konsep glorious. Jadi yang pertama itu konsep ruangan menggunakan gaya glorious yang artinya mewah dan elegan. Interior pada ruangan ini menggunakan material yang berwarna gold agar kesan mewah dan megah dapat terlihat dari furniture yang digunakan pada hanger dan furniture lainnya. Yang kedua, pencahayaan yang akan disorot yaitu bagian-bagian tertentu di ruangan seperti rak pakaian, area aksesoris, mannequin, agar orang yang lewat langsung menuju ke arah cahaya. Pencahayaan jenis ini setidaknya memerlukan 3 kali lebih banyak cahaya pada titik fokus dibanding pencahayaan di sekitarnya. Pencahayaan menggunakan track light, lampu kanister, atau lampu dinding untuk membuat pencahayaan beraksen. Kemudian ada analisis brand image pada store yang akan saya buat nanti. Jadi analisis brand image-nya itu hampir mirip sedikit dengan brand image yang di Dior tadi. Jadi analisis brand image saya itu pada toko ini adalah simple dan elegan dengan menggunakan warna-warna yang memiliki keharmonisan dengan produk lainnya, seperti menggunakan warna gold pada furniture, permainan spotlight ada di spot-spot yang akan dijadikan tempat untuk memajang suatu produk baru. Jadi analisis kebutuhan ruangnya itu sama kayak tadi. Jadi kayak ada penggunanya itu customer utama, owner, dan pegawai. Kemudian analisis zoning ruang. Jadi di sini itu ada 3 zoning. Yang pertama itu privacy, semi public, dan public. Jadi publicnya itu di area untuk kayak pintu masuk atau lobbynya, terus kemudian jadi kayak mereka bisa langsung memilih pakaian yang mereka pilih. Kemudian untuk semi publicnya itu ada kasir, dan privasinya itu ada toilet, kemudian ada gudang, kemudian ada tempat istirahat pegawai. Jadi gitu. Di sini itu ruang-ruangannya itu ada toilet, ruang manajer, ruang karyawan, stock room, kemudian ada fitting room, new model, window display, sama display clothing, kasir, dan aksesoris display. Jadi untuk angka-angkanya itu nanti bakal saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, karena tadi ada nomor 1 itu, dan di sini nomor 1 yaitu window display. Jadi, pencahayaan yang terang adalah hal yang paling penting baik pada malam hari ataupun siang hari. Track light yang dapat digerakkan akan bekerja lebih baik untuk menerangi display atau site dan lebih menarik untuk dipandang sehingga terlihat mewah dan memberikan kesan glorious pada display tersebut. Kemudian yang kedua itu ada produk sale. Jadi produk sale itu diletakkan di depan guna untuk menarik pengunjung. Pakaian sale diletakkan di depan agar tidak terlalu banyak menumpuk dan menyebabkan butik kurang menarik. Nah, di sini area hangernya itu simple, jadi nggak terlalu ribet gitu. Karena dia harus diletakkan di depan. Jadi nomor 3, 4, 5, 7, dan 10 itu hanger custom. Jadi hanger custom itu disesuaikan dengan tempat yang ada dan warnanya gold yang cocok untuk dijadikan konsep glorious.
Kemudian ada kemudian ada accessory display. Jadi di sini saya menggunakan display berwarna gold. Display ini digunakan untuk mempercantik dan menambah daya tarik barang-barang yang ingin dijual oleh store tersebut. Nah, jadi ada bench. Jadi bench ini sebagai tempat duduk untuk menunggu customer utama. Nah, di sini ada dressing room. Nah, jadi dressing roomnya itu kayak saya ingin meletakkan setengah lingkaran gitu pada dressing roomnya. Jadi kayak seperti ini, hanger berbentuk melingkar. Kemudian ada kacanya dan ada hordeng yang berwarna pink. Setiap sisi pakaian diletakkan kaca besar agar memudahkan pengunjung untuk mencobanya. Nah, jadi di sini yang tadi saya jelaskan, nomor 1 itu ada mannequin, yang nomor 1 juga ada mannequin, yang kedua itu ada hanger, yang ketiga itu ada rak, yang keempat itu ada meja yang menggunakan marmer berwarna putih dan besi berwarna gold. Yang kelima itu meja kasir menggunakan bahan marmer berwarna putih sama seperti lantai dan meja aksesoris. Yang keenam itu ada korden menggunakan bahan katun dan berwarna pink. Yang ketujuh itu ada bench dengan merek Signorin dan Coco Pink. Nah, jadi material dinding ini saya menggunakan marmer kalakata berwarna putih dan sedikit bermotif. Pemilihan warna putih pada dinding agar terlihat ruangan terlihat bersih, luas, dan mewah. Selain itu cocok dijadikan konsep glorious tersebut. Jadi untuk lantai store-nya itu saya menggunakan granit putih polos untuk memberikan kesan bersih dan mewah pada area lantainya. Nah, jadi di sini yang pertama saya ingin menjelaskan tentang general lighting. Jadi general lighting itu memiliki fungsi untuk menerangi keseluruhan ruang sehingga semua ruang yang berada tersebut akan terlihat dan dapat pula digunakan pencahayaan tidak langsung indirect lighting dengan lampu tersembunyi yang memanfaatkan bias cahaya saja. Kemudian ada pencahayaan dengan menggunakan lampu sorot atau spotlight. Jadi spotlight adalah lampu yang ditunjukkan untuk memberikan perhatian khusus pada objek. Selain untuk memberikan cahaya khusus pada sebuah objek, spotlight juga membantu menciptakan nuansa ruang serta memberi efek mewah pada produk bila diatur dengan tepat. Nah, jadi di sini ada perletakan titik lampu. Jadi untuk garis yang warna kuning itu saya menggunakan lampu Philips LED. Kemudian garis yang berwarna hijau itu saya menggunakan lampu light emitting diode. Dan warna biru itu saya menggunakan lampu sorot, lampu track spotlight LED 1 watt. Nah, jadi di sini saya meletakkan AC-nya itu ada di setiap sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ada di dekat dengan kasir. Kemudian peletakan grid strukturnya itu saya meletakkan strukturnya itu setiap 4 meter agar lebih terkesan rapi dan tidak berantakan strukturnya. Jadi rencana material pada dinding itu saya tadi sudah jelaskan. Saya menggunakan dinding yang bermotif marmer berwarna putih dan sedikit bermotif. Nah, jadi untuk plafon itu saya menggunakan plafon tiling. Jadi di sini fitting roomnya itu seperti ini. Kemudian ada display. Nah, di sini lantai yang saya gunakan itu saya menggunakan lantai marmer berwarna putih polos agar lebih selaras dengan konsep glory saya, karena dinding sudah berwarna putih, jadi lantai pun saya akan menggunakan berwarna putih agar terlihat lebih selaras. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.